Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat tetap belajar di rumah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita diberi kesehatan dan kita tetap semangat dalam belajar, karena belajar adalah kehidupan kita. Kita hidup untuk belajar dan belajar. Memasuki materi hari ini, kita kemarin sudah membahas di bab 2 persamaan kuadrat. Yang A sudah kita bahas, pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Untuk hari ini kita menentukan akar persamaan kuadrat yang bagian B. Menentukan akar persamaan kuadrat bisa beberapa cara. 1. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. 2. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Itu ada 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Yang keempat nanti dibahas mengenai menyusun persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya diketahui. Untuk bagian yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Pemfaktoran persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Persamaan kuadrat X kuadrat plus BX tambah C sama 0 dapat ditulis menjadi X tambah P dikalikan X tambah Q sama dengan 0. Nilai P dan Q dipilih dengan syarat P ditambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Setelah persamaan X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 diubah menjadi X tambah P dikalikan X tambah Q sama dengan 0, maka akar persamaan ditentukan sebagai berikut. Karena X ditambah P dikalikan X tambah Q itu sama dengan 0, maka yang X tambah P bisa sama dengan 0 atau X ditambah Q sama dengan 0. Jadi artinya perkalian dua bilangan menghasilkan 0 jika bilangan yang pertama 0 atau bilangan yang kedua adalah 0. Jadi di situ X tambah P bisa sama dengan 0 atau X tambah Q sama dengan 0. Sehingga nilai X sama dengan minus P atau nilai X sama dengan minus Q. Nilai X sama dengan minus P atau X sama dengan minus Q disebut akar persamaan X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Kalian pelajari lagi di buku paket mengenai teknik pemfaktoran ya. Nah, setelah itu kalian coba contoh soal A, B, C nanti dikerjakan. Setelah itu yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Cara kedua ini yaitu persamaan kuadrat bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah P kuadrat dan X dikurangi P kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat diubah menjadi kuadrat sempurna. Nanti yang kedua ini menggunakan teknik kuadrat sempurna. Untuk yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna diperoleh rumus-rumus akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga nilai dari X1, X2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Rumus ini dikenal dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Bagaimana mendapatkan rumus itu, langkah-langkahnya kalian bisa lihat di buku. Contoh soal, tentukan penyelesaian dari 4x kuadrat dikurangi 5x tambah 1 sama dengan 0. Jawabannya adalah dari persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 5x tambah 1 sama 0 diperoleh nilai A sama dengan 4, B-nya minus 5, C-nya sama dengan 1. Sehingga tinggal substitusi ke rumus bahwa nilai X1, X2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita tahu B-nya adalah minus 5, berarti minus B minus dalam kurung minus 5 plus minus akar min B-nya B kuadrat. B kuadratnya berarti minus 5 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 4, 4 kali 4 kali C, C-nya adalah 1 per 2A, 2 kali A, A-nya 4 berarti 2 kali 4.
Minus dalam kurung minus 5 itu adalah positif 5. Berarti plus minus akar min 5 kali min 5 adalah 25 dikurangi 4 kali 4 kali 1 adalah 16 per 8. Berarti 5 plus minus akar 9 per 8. Berarti akar 9 berapa? Betul sekali, yaitu 3. Berarti sama dengan 5 plus minus 3 per 8. Dengan demikian diperoleh X1. X1 nya kita pakai yang penjumlahan, X2 nya kita pakai yang pengurangan. Berarti 5 tambah 3 per 8. 5 tambah 3 adalah 8, 8 bagi 8 sama dengan 1. Sekarang X2 nya adalah pengurangan. 5 dikurangi 3 per 8. 5 kurangi 3 adalah 2, 2 per 8 disederhanakan menjadi 1/4. Jadi penyelesaian dari 4x kuadrat, ini salah ya, jadi tidak sesuai dengan soal di atas. Jadi penyelesaian dari 4x kuadrat minus 5x tambah 1 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan 1/4 atau X2 sama dengan 1. Nah, jadi yang terakhir adalah menyusun persamaan kuadrat. Misalkan diketahui persamaan kuadrat yang mempunyai akar P dan Q. Bentuk persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut. X kurangi P dikalikan X dikurangi Q sama dengan 0. X kuadrat dikurangi PX dikurangi QX ditambah P kali Q sama dengan 0, sehingga bisa dikumpulkan menjadi X kuadrat dikurangi P ditambah Q dalam kurung X ditambah P kali Q sama dengan 0. Jadi jika diketahui P dan Q adalah akar-akar sebuah persamaan kuadrat tersebut adalah X kuadrat dikurangi dalam kurung P tambah Q dalam kurung X ditambah P kali Q sama dengan 0. Contohnya diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar 2 dan minus 3. Jadi P nya 2, Q nya minus 3. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Diketahui P nya 2 dan Q nya sama dengan minus 3. P ditambah Q berarti 2 ditambah minus 3 sama dengan minus 1. P kali Q berarti 2 dikalikan minus 3. Berapa? Yaitu minus 6. Bentuk persamaan kuadrat yang dicari adalah E kuadrat dikurangi P ditambah Q. P tambah Q kan minus 1, berarti E kuadrat dikurangi minus 1X ditambah P kali Q. P kali Q adalah nilainya minus 6. Karena dikurangi minus 1X berarti ditambah 1X, jadi satunya tidak bisa ditulis, sehingga E kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan kuadrat yang dimaksud adalah E kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Oke, jadi bab ini sudah selesai. Cuma ada 2 tugas untuk hari ini. Yang pertama rumus ABC tidak usah ya. Nah, yang ini. Terus ini pemfaktoran dengan memfaktorkan. Yang ini yang kedua adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, jadi menyelesaikan dengan kuadrat sempurna. Oke. Demikian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.